kembali ke pembelajaran kimia kita dengan materi gaya antar molekul. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Biasanya ketua kelas, ibu mau yang beda. Perempuan bolehlah sekali ya, kita tunjuk ya. Rafa, pimpin doanya nak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rafa. Nah, sebelum belajar, ada baiknya ibu periksa kondisi kalian masing-masing. Ada yang sakit kelompok 1? Sehat semua. Hani mana? Kemana? Oh, ke tempat ini tadi apa? Lanut. Oke. Sudah bersih? Sudah. Oke, kelompok 2 hadir semua? Hadir semua. Bersih juga tempatnya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Jadi ibu harapkan kalian disiplin dan menjaga kebersihan ketika belajar. Karena kalau kelas kalian bersih, rapi, kalian juga yang nyaman di dalam kelas. Seperti biasa, sebelum kita memulai sesuatu itu, kita harus tahu tujuan kita dalam belajar itu apa. Oke? Nah baik, 1 orang dari perwakilan setiap kelompok, ada 3, berarti 3 kelompok saja cukup. Kenapa? Oh. Peserta ini dapat mengkomunikasikan hasil diskusi LKPD terkait jenis dan menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom dan molekul dapat dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya melalui diskusi kelompok berdasarkan sumber belajar dengan benar dan bahasa yang baik. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar menghubungkan interaksi antar ion, atom dan molekul dengan sifat fisika zat. Ya, jadi di kompetensi dasar ini kalian nanti akan menghubungkan bagaimana interaksi antar molekul yang akan kita pelajari dengan sifat fisika suatu zat. Nah, sifat fisika yang dimaksud di sini ini adalah titik didih dan titik leleh. Maka kita dulu akan reading to learning. Jadi diharapkan dengan pembelajaran reading to learning kalian punya kebiasaan baik, yakni membaca. Kelompok 1. Nih. Ada percek cantik ya. Nah, sampai dalam menentukan kata kunci. Nah, sekarang kalian silakan menentukan kalimat bermakna dari kata kunci yang sudah kalian tentukan masing-masing. Silakan secara kelompok. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3 suaranya? Oke. Kelompok 3, apa nak kalimat bermaknanya yang bisa kalian rangkai dari kata kunci yang sudah disampaikan, yakni gaya antar molekul. Gaya antar molekul berkaitan dengan sifat-sifat fisik zat. Gaya antar molekul Berkaitan dengan sifat-sifat fisik zat. Oke. Gaya antar molekul berkaitan dengan sifat fisik atau sifat fisis zat. Oke. Apa ikatan yang menyertai air di gambar tersebut? Ada? Iya, ada ikatan hidrogen. Oke. Selain ikatan hidrogen, sebelumnya kan kita sudah belajar ikatan ya kan? Ikatan apa yang ada di air? Water molecule. Oke, kita lihat. Kita lihat videonya ya. Coba. Molekul apa ini? Air ya. Gak apa-apa. Nah, berikut. Nah, silakan kalian saksikan video berikut, nanti ibu tanya ya. Kembali
dihasilkan dari pembusukan sampah yang kemudian dijadikan bahan bakar kompor. Setelah beberapa tahun, ini pihak TPA mulai memproduksi gas metana tersebut. Pengawas TPA Pakusari masih menunjukkan sejauh ini gas metana masih disalurkan ke dalam TPA Pakusari saja. Karenanya, para pemilik warung di TPA tersebut sudah tidak lagi memakai gas LPG sekitar 1 bulan terakhir. Maskud menyebut kemungkinan beberapa bulan lagi pihaknya akan memulai penyaluran ke rumah warga di sekitar TPA Pakusari. Potensi gas metana setiap harinya diperlukan sampai 2 ton gas metana yang ada di TPA sampai dengan 200 sampai 300 km maksimal. Karena kita tahu bahkan 3 kilogram gas saja itu bisa sampai 15 hari satu kakak. Sementara itu, Bupati Jember Hedi Siswanto mengaku Oke, baik. Pada video yang baru saja kita saksikan, apa nama molekul atau senyawa yang terlibat di dalam video berikut ini? Gas metana. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bupati tidak dulu ya. Kelompok 1, silakan ambil satu orang nak. Kelompok 2, tapi kalian sama kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Oke, sama-sama. Nah, jadi di LKPD tersebut, coba buka LKPD-nya biar Ibu sampaikan. Nah, itu ada stimulusnya seperti biasa. Oke. Kemudian kalian kerjakan dulu secara mandiri, dibagi-bagi LKPD-nya ya. Baru dikerjakan nanti bareng-bareng. Silakan buka HP-nya Rosi, Alif. Kalian buka HP-nya? Bisa? Buka HP-nya. Oke. Nah, coba lihat di halaman bahan ajarnya di halaman. Nah, ini di halaman 10. Buka bahan ajarnya di halaman 10. Nah, di halaman 10 itu dijelaskan bagaimana gaya antar molekul, lalu pembagian-pembagiannya ya. Silakan dibuka linknya. Dibagi-bagi aja. Biar bisa ngerjain masing-masing. Ini apa? Jenis gaya antar molekul. Molekul H2S merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif, sedangkan molekul H2O merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Interaksi antara atom H2O pada molekul H2S dengan atom H2S pada molekul H2O disebut dengan gaya antar molekul atau gaya dimorphiform. Oke, baik. Molekul H2S merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Ditunjukkan dengan gambar. Jadi jelaskannya pakai gambar. Molekul H2S merupakan polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Dan molekul H2O merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kelompok 3. H2S dengan H2O senyawanya gimana? Polar atau non polar? Polar. Kelompok 2. Polar. Oke, baik. Diperhatikan kawan di presentasi ya. Silakan ulangi. Molekul H2S merupakan molekul polar sehingga
interaksi antara atom H2O pada molekul H2S dengan atom H2S pada molekul H2O disebut gaya dipol-dipol. Gaya apa disampaikan kelompok 1? Sudah? Ada yang mau tanya? Enggak ada. Oke, beri aplaus kelompok 1. Silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oke. Oke, silakan. Mengapa titik-titik hidrogen dan air berbeda? Silakan jawab kelompok 1. Daripada gaya Van der Waals. Oke. Selanjutnya kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Oke. Pada kesimpulan molekul memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sifat fisik senyawa, yaitu titik didih, titik beku, kelarutan, dan kerapatan. Oke. Itu aja. Oke, baik. 2. Ikatan hidrogen, dan yang ketiga adalah gaya Van der Waals. Ketiga, sifat interaksi antar molekul ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan interaksi dalam ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita akan melihat lebih dalam tentang ketiga gaya antar molekul ini. Pertama, gaya dipol-dipol permanen. Gaya dipol-dipol permanen ini muncul ketika dua senyawa yang memiliki sifat polar saling berinteraksi. Sifat polar dari suatu senyawa ini muncul karena atom yang saling berdekatan memiliki perbedaan keelektrodinamikan yang tinggi. Oke. Nah, selanjutnya karena waktu sudah tidak banyak untuk tugas kalian hari ini, Ibu kirim melalui Google Form. Dikerjain melalui Google Form. Ini linknya Ibu. Enak, soalnya dibuka mau nge-share ada adik di sini. Ini terakhir D. Tunggu ya Ibu share ya linknya ya. Nanti dibuka di grup enak. Oke. Nanti dikerjakan selama 15 menit. Oke. Nah, baiklah, sudah sampai kita pada akhir pembelajaran kita. Ibu ingin tahu dulu bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan berbagai macam video. Banyak ini videonya kan? Sama kayak semalam. Oke. Berurutan aja ya. Dari kelompok 1, satu orang mewakili bagaimana pembelajarannya hari ini. Apa? Lebih asik dan mudah dimengerti. Lebih asik dan mudah dimengerti. Oke. Kelompok 2? Menyenangkan. Kelompok ketiga? Menambah semangat. Bertambah semangatnya. Oke. Kelompok 4? Menambah wawasan. Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya. Oke. Silakan pimpin doanya ketua kelas biar kita pulang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Bersiap pada buku. Beri salam.